Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Apakah sudah sarapan? Alhamdulillah, sudah tadarus belum? Ya, semoga udah semua ya. Biasakan tadarus dulu dan baca doa dulu sebelum mulai belajar. Oke anak-anak? Oke, nah hari ini kita masih belajar tentang matematika. Materinya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bersusun panjang dan bersusun pendek. Jadi itu ada dua cara. Yang pertama bersusun panjang, berarti dia harus panjang ke bawah, dan ada yang bersusun pendek, berarti pendek. Kita langsung saja ya. Jangan lupa dikeluarkan bukunya, pensilnya, kita sama-sama belajar. Sama-sama ditulis juga di rumah ya. Jadi sambil Bu Guru menerangkan, kalian juga ikut tulis biar paham. Nah, itu ada di bukunya halaman 60. Ayo Bu Guru kasih waktu untuk buka bukunya. Ayo di halaman 60. Sudah? Sudah, kita lanjut. Nah, ada 146. Kita bikin dulu sama dengan, kemudian kita tulis sesuai nilai tempatnya. Jadi ada yang ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi 1 yaitu 100, ditambah 40, ditambah 6. Nah, jadi kita tulis dulu tuh satu-satu sesuai nilai tempatnya, sesuai dengan rumahnya masing-masing ya. Kemudian ditambah dengan 217, tulis lagi sama dengan. Ayo sambil ditulis biar paham. Sudah? Sudah ditulis belum? Sudah, berarti lanjut nih. 217-nya berarti 200 ditambah 10 dan ditambah 7. Setelah itu kita beri garis. Ayo digaris dulu, boleh nggak pakai penggaris juga boleh. Sudah, kita bikin tanda tambah, kemudian kita tulis lagi sama dengan. Nah, itu kan tanda tambahnya di atas ada 2, kita turunin dulu ke bawah 2. Sudah, ingat kalau penjumlahan dimulai dari angka paling ujung atau paling kanan, satuannya dulu, habis itu puluhan, baru ratusan. Oke? Yuk kita jumlahkan dulu satuannya. Yaitu ada angka 6 dan angka 7. 6 ditambah 7 berapa? 6-nya di mulut, 7-nya di jari. Setelah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti kita tulis 13. Kemudian 40 ditambah 10. Setelah 40, 50. Boleh dihitung pakai jari juga boleh ya. Kemudian 100 ditambah 200, 1 ditambah 2. 0 yang 2 itu kita simpen dulu. Berapa 1 tambah 2? 3. Berarti kita tambahkan 2 0 yang disimpan tadi. Berarti 300. Tulis lagi sama dengan di bawahnya. Kemudian tulis lagi tambah-tambahnya. Nah, tadi kan itu di atas tambah-tambahnya ada 2. Kok sekarang ada 3 Bu Guru? Nah, jawabannya dalam penjumlahan bersusun panjang ini kita harus menempatkan sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Jadi ratusan sama ratusan, puluhan sama puluhan, dan satuan sama dengan satuan. Jadi tidak boleh digabung. Lihat, dari angka 350 dan 13, mana yang nilai tempatnya mereka digabung. Jadi itu harus kita pisah dulu. Yang mana anak-anak? Ya, yang 13. 13 itu kan puluhannya 10 dan satuannya 3. Jadi kita pisahkan dulu ya. Kita pisahin dulu. Nih, 13. Nih, 3-nya kita pisahin dulu. Kemudian ditambah 10. Kemudian baru kita jumlahkan puluhannya ke bawah. Yang puluhannya tetap kita salin ke bawah. Sudah? Kita lanjut lagi. Sama dengan, tuh kan kita gabung. Kalau kita gabung berarti tambah-tambahnya tetap jadi 2.
Nih 3 kita turunin ke bawah ya nanti ya. Nah kenapa jadi tambah-tambahnya jadi 2 Bu Guru? Karena kan tadi puluhannya ada 2 tuh. Nah yang puluhan itu kita gabung, yaitu 50 ditambah 10. 50-nya di mulut, 10-nya di jari. Setelah 50 berapa? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, setelah dapat hasilnya 60 kita tulis lagi. Nah, itu yang 3 yang tadi ya, 3 yang satuan. Nah, yang 60 kita tulis di bawah tempat puluhan. Nah, 300-nya kita turunin lagi ke bawah. Nah, sampai sini apakah sudah benar ada 3 tempat? Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi masing-masingnya itu hanya cuma 1. Jika sudah, baru kita jumlahkan. Ya, 300 ditambah 60, 360 ditambah 3, 363. Sampai sini sudah paham? Jika belum, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik ya, jika di contoh yang pertama tadi masih belum paham, perhatikan baik-baik di contoh yang kedua. Bu Guru juga berusaha untuk menjelaskan pelan-pelan. Oke anak-anak? Ya. Nih, soal yang kedua yaitu 462. Kita tulis dulu sama dengan, kemudian tulis sesuai nilai tempatnya, yaitu 400 ditambah 60 ditambah 2. Setelah itu kita tambahkan penjumlahannya. Dia ditambahkan sama bilangan berapa. Di situ ada 357. Kita tulis lagi 300 ditambah 50 ditambah 7. Nah, setelah kita tempatkan sesuai nilai tempatnya masing-masing, baru kita beri tanda garis dan tanda tambah. Setelah itu gimana lagi anak-anak? Nulis apa lagi? Ya, tulis sama dengan tanda tambahnya kita pindahin ke bawah. Atau nanti mau tulis angka dulu baru tulis tanda tambahnya juga boleh. Bebas ya. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi satuannya. 2 ditambah 7 berapa? 9. Kemudian 60 ditambah 50. Cara gampangnya, nolnya kita simpen dulu. Jadi kita tambahin dulu tuh 5 tambah 6. Jadi 6-nya di mulut, 5-nya di jari. Setelah 6 berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 kita tambahkan 0 menjadi 110. Kemudian 400 ditambah 300. Caranya boleh sama. Nolnya kita simpen dulu. Jadinya 4 tambah 3 itu 7, tambahin nolnya 2, jadi 700 ya. Kita lanjut lagi, tulis lagi sama dengan. Nah, di situ ada yang menemukan tidak ada 2 tempat yang sama. Harusnya mereka dipisah tapi malah digabung. Ada yang tahu yang mana? Ya, yang 110 ya. Nah, jadi kita tambahin dulu nih. Tuh, tambahnya ada 3 kan? Nah, jadi yang 110 ini harus kita pisahin dulu. Yaitu sesuai dengan satuannya atau nih sesuai dengan tempatnya, puluhannya dan ratusannya. Jadi 9-nya kita pindahin dulu ke bawah. Kan 110. 110, 10 itu kan puluhan. Jadi puluhan kita tempatkan di puluhan. Kemudian ratusannya berapa? 100. Tuh, kita turunin 100-nya. Kemudian 700-nya juga kita turunin. Nah, kemudian kan ada tuh 700 sama 100-nya. Kan itu padahal nilainya sama ya, tempatnya sama, tapi kenapa mereka dipisah? Jadi nanti kita gabung ya. Kita kasih tanda dulu nih 700 sama 100. Berarti nanti harus kita gabung. Kita tulis dulu sama dengan. Kemudian tulis lagi tanda tambah-tambahnya. Tambah-tambahnya boleh ngikutin Bu Guru atau boleh juga nanti sesuai yang mana yang anak Bu Guru lebih nyaman gitu nulisnya ya. Satuannya kan udah ada tuh 9, kita pindahkan dulu. Puluhannya berapa? 10, turunin lagi. Nah, habis itu baru kita jumlahkan 700 ditambah 100. Habis 7 berapa?
adalah 8. Kita tambahkan 02 jadi 800. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan semuanya. Di situ ada 800, 10 dan 9. Nah, 10 tambah 9 berapa? 19. 19 tambah 800. 819 atau boleh juga 800 tambah 10, 810 ditambah 9, 819. Sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah paham? Nah, di sini kan 462. Kita tulis dulu tuh sama dengan. Tulis ya anak-anak ya, sambil belajar di rumah. Jadi jangan cuma dilihat doang videonya, tapi juga sambil nulis biar makin paham. Kemudian kita berikan tempatnya sesuai nilai tempat, yaitu 400 ditambah 60 ditambah 2. Kemudian ditambah 357. Kita tulis lagi sama dengan. Tempatkan lagi sesuai tempatnya, yaitu 3 di 300 ditambah 5 di 50 ditambah 7 di 7 atau di satuan. Setelah itu kita beri garis. Setelah diberi garis, beri tanda tambah. Setelah itu tulis lagi sama dengan. Kalau Bu Guru kan ini tambah-tambahnya Bu Guru langsung pindahin ke bawah. Tapi kalau anak Bu Guru mau tanda tambahnya nanti aja juga nggak apa-apa. Misalnya angka dulu baru tambah boleh ya. Nah, sekarang kita tambahkan 2 tambah 7. 2 ditambah 7 9. Kemudian 60 ditambah 50. Nolnya boleh kita simpan dulu. Berarti 5 ditambah 6 11. Tambah nolnya 1. Jadi 110. Kemudian 400 ditambah 300. Nolnya kita simpan dulu. 4 tambah 3 itu 7. 7 tambah nolnya 2. Jadi 700. Sudah paham sampai sini? Insya Allah ya. Lanjut lagi sama dengan. Turunin lagi tambah-tambahannya. Kan di situ 110 dia ada ratusan dan ada puluhan. Kan tadi Bu Guru bilang bahwa mereka tidak boleh berada di tempat yang sama. Jadi satuan di tempat satuan, puluhan di tempat puluhan, ratusan juga di tempat ratusan. Jadi mereka tidak boleh digabung. Jadi kita pisahin dulu ya. Jadi 9 tetap kita taruh di tempat satuan, 10-nya kita pindahin ke tempat 10. Nah, 110 yang ratusannya kan 100-nya kita pindahin dulu ke bawah. Tuh. Kemudian 700-nya juga kita pindahin ke bawah. Setelah itu nanti ratusannya kan ada 2 tuh, 700 dan 100. Nanti kita jumlahin. Kita jumlahin nanti, tapi di bagian bawah. Kita tulis lagi sama dengan. Pindahin lagi tanda tambahnya. Pindahin lagi satuan. Kemudian puluhannya ada 10 dan ratusannya itu hasil penjumlahan dari 700 ditambah 100. Jadi 800. Setelah itu jika sudah terisi ketiga tempatnya baru kita jumlahkan. 9 tambah 10, 19 ditambah 800, 819. Atau boleh juga bacanya dari depan. Kan kalau ratusan kan ada 3 angka. Cara gampangnya kita ambil satu-satu angka di bagian paling depan, yaitu bagian depan yaitu 8, setelah 8 1, setelah 1 9. Jadi 819. Itu cara gampangnya. Sampai sini paham ya? Insya Allah. Kita lanjut ke contoh penjumlahan bersusun pendek. Jika tadi panjang, sekarang ada cara pendeknya. Itu ada di buku halaman 60. Coba dicek lagi ya. Masih di halaman yang sama ya? Ini contoh yang pertama. 146 ditambah 217. Kita beri garis, kemudian beri tanda tambah jika dia merupakan penjumlahan ya. Setelah itu kita jumlahkan dari yang paling ujung. 6 tambah 7, 6 di mulut, 7 di jari. 6 setelah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Nah, kenapa di sini yang Ibu Guru tulis cuma 3? Karena kita pakai sistem simpan pinjam. Jadi yang puluhannya itu kita taruh di atas yang puluhan. Jadi yang kita tulis hanya satuannya saja. 13, satuannya kan 3, puluhannya 10. Nah, jadi yang kita tulis hanya satuannya saja, puluhannya kita pindahin ke atas atau nanti kita pinjamin ke teman yang di sebelahnya atau ke puluhan. Setelah itu, 1 kita tambahkan sama 4. 1 tambah 4 di 5. 5 tambah 1, 6. Boleh. Atau 4 tambah 1, 5. Tambah 1 yang disimpan. Jadi 6. Boleh juga ya seperti itu. Nah, kemudian pindah ke ratusan. 1 tambah 2 berapa? Ya, 3. Sampai sini paham anak-anak? Ingat ya, yang ditulis itu adalah satuan. Jika nih angka 26, satuannya yang mana? 6. Nah, berarti 2-nya yang kita simpan atau kita pindahin ke atas, ke sebelahnya atau ke sampingnya gitu ya. Sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini tidak ada di buku ya anak-anak, jadi ini Bu Guru yang tulis sendiri. Nih, jadi 327 ditambah 267. Kita beri garis, kemudian kita beri tanda tambah. 7 ditambah 7 berapa anak-anak? Ya, 14. Yang kita tulis angka 1 atau angka 4? Wah, udah pintar ya, angka 4. Satunya taruh mana? Di atas. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6, ayo dihitung. Berapa 3 tambah 6? 9. Pinter. Kemudian 3 ditambah 2 berapa? 5. Paham sampai sini? Insya Allah ya. Nah, sekarang ini ada latihan harian. Itu ada di halaman 61. Itu ada di nomor 3 ya, nomor 3 khusus yang A dan B-nya saja. A dan B, penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Sudah di screenshot atau sudah di pause atau sudah dicatat? Ya, kerjakan sendiri dengan cara yang Bu Guru ajarin tadi. Jangan lupa rajin-rajin berhitung dan diingat-ingat lagi perkaliannya. Bagaimana anak-anak, sudah ya? Jangan lupa kerjakan dengan tulisan yang bersih dan rapi. Kerjakan semaksimal mungkin dan sebisa kita sendiri. Ya, sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.